Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Maria Natalia Tamono. Kelas 15A, NIM 2020011340027. Saya mahasiswa semester 2 dari program studi Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Modul 1. A. Definisi psikologi pendidikan. Apa itu definisi psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan ialah ilmu yang membahas mengenai proses pembelajaran dan pengajaran yang mempengaruhi oleh tingkah laku serta mental atau proses jiwa. B. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup proses pembelajaran atau perkembangan lingkungan, kesehatan mental, dan evaluasi belajar. C. Peran dan sumbangan psikologi pendidikan, yaitu untuk membantu manusia dalam proses pendidikan serta digunakan untuk meneliti faktor-faktor dari masalah yang dihadapi oleh siswa dalam pendidikan. Modul 2. Tugas perkembangan. A. Tugas perkembangan menurut Hafirgus. Menurut Hafirgus, 1961 dalam Jana 2015 mengatakan bahwa tugas perkembangan yaitu tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan harus dilalui oleh setiap manusia mulai dari bayi hingga menuju dewasa. Tugas perkembangan Hafirgus dibagi menjadi beberapa tahap. A. Tugas perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun, yaitu anak mulai merangkak, berbicara, dan melatih untuk berjalan. B. Tugas perkembangan fase anak sekolah 7-11 tahun. Biasanya anak mulai sadar mempunyai perasaan dalam pertumbuhan dan bersikap mandiri. C. Tugas perkembangan usia remaja 12-18 tahun. Pada masa usia ini remaja biasanya mengenal dan mulai tertarik pada lawan jenisnya dan mempersiapkan diri untuk menuju kedewasaan dan mulai mengurus diri. D. Tugas perkembangan usia 19 tahun ke atas, yaitu mulai bekerja keras atau mulai mencari pekerjaan, pasangan hidup atau menikah, serta mengurus keluarga dalam rumah tangga. B. Perkembangan menurut Hurlock. Menurut Hurlock, 1980 dalam Suryana 1980, tugas perkembangan merupakan harapan sosial yang dimana setiap kelompok mengharapkan semua anggotanya menguasai keterampilan tertentu dan berperilaku sesuai dengan apa yang sudah disetujui sampai akhir kehidupan. C. Tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson 1968, dalam Muharaman 2019, tugas perkembangan adalah manusia yang berjalan sesuai dengan prinsip epigenetik dan terdapat 8 tahap yang sejalan dengan kepribadian manusia. Modul 3. Teori perkembangan. A. Teori perkembangan psikoanalisis dalam Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, dalam Bertness 2006, mengatakan bahwa sebagian tubuh tertentu yang dianggap sudah dewasa atau sudah matang dapat dikelompokkan dan ada tahap perkembangan ini. Adapun fase dalam tahapan perkembangan Sigmund Freud terdiri atas 1. Fase oral, usia 0-1-5 tahun. Di fase ini kita tahu bahwa mulut adalah tempat untuk merasakan kepuasan yang didapatkan dari segala sesuatu yang dilakukan. Contohnya, si bayi menggigit, mengisap, dan menjilat sesuatu benda atau makanan yang dilakukan oleh bayi tersebut. 2. Fase anal, usia 1,5 sampai 3,5 tahun. Pada fase ini anak biasanya merasa puas dengan menahan dan membuang kotoran sesuai dengan kemauannya pada dirinya sendiri. Artinya, anusnya lah yang menjadi titik utama atau menjadi peran utama untuk menentukan kepuasan pada fase ini. 3. Fase Palitz, usia 3-5 tahun. Dalam fase ini, alat kelamin anak adalah hal yang menjadi pusat perhatian dan mulai mengetahui
perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 4. Fase laten, usia 5-10 tahun. Dalam fase ini anak biasanya sudah bisa tenang, artinya anak sudah berfokus pada sekolah dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, seperti berorganisasi dalam bidang tertentu, serta sudah tahu baik buruknya sebuah perbuatan atau tingkah laku dan apa itu arti pujian dan hukuman bagi dirinya. 5. Fase genital, usia 10 tahun sampai masa remaja. Fase ini disebut juga sebagai suatu proses terjadinya kematangan pada sebuah alat seksual primer dan sekunder, seperti buah dada, tumbuh bulu pada kemaluan, tumbuh jangkung, dan sebagainya. B. Teori perkembangan menurut kognitif atau Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, dalam Soprano 1990, bahwa teori perkembangan ini mengacu kepada level pertumbuhan seseorang, di mana kecerdasan seseorang berubah serta berkembang seiring dengan perkembangan seseorang tersebut. C. Teori perkembangan belajar perilaku sosial. Menurut Skinner dalam Mustaqim 2016 berpendapat bahwa perkembangan merupakan sikap atau perilaku yang harus ditinjau dan diamati dan diapresiasi dengan memberikan hadiah atau memberikan hukuman jika tidak sesuai dengan aturan dalam lingkungan. D. Teori perkembangan etologi menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson dalam IKA 2018 menekankan bahwa biologi sangat berpengaruh dalam perkembangan ini, baik itu terkait dengan evolusi dan selalu ditandai dengan adanya sebuah periode yang begitu penting dan peka. E. Teori perkembangan ekologi. Dalam teori ini memberikan penekanan bahwa pentingnya untuk mempelajari dan memahami bagaimana proses perkembangan seorang anak dalam lingkungan yang beragam dan bervariasi. Modul 4. Belajar dan pembelajaran. A. Konsep dasar perbedaan individu, yaitu bahwa setiap manusia atau individu mempunyai perbedaan dan ciri khasnya masing-masing, dan manusia memiliki posisi yang sesuai dan mengarah pada kepribadiannya. B. Perbedaan pada individu, bahwa seseorang diciptakan dari Tuhan sudah dikaruniai kekurangan dan keunggulan masing-masing, mulai dari sejak kita berada dalam kandungan sampai akhirnya kita lahir dan tumbuh berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu, kelebihan dan kekurangan tersebut menjadi suatu variasi yang akan saling melengkapi satu sama lain. C. Aplikasi kegeragaman individu dalam pendidikan, yaitu 1. Dunia pendidikan atau dalam melakukan proses belajar mengajar sangat membantu dan akan memudahkan siswa untuk cepat paham dalam materi yang diterima dari pendidik atau seseorang guru. Dalam hal ini dapat digunakan tidak lepas dari bantuan jaringan internet maupun media internet. 2. Remedial learning dapat diberikan kepada siswa yang memiliki hambatan belajar agar dapat mengejar kembali materi yang tertinggal dan memperoleh hasil yang optimal. Modul 5. Belajar dan pembelajaran. A. Hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses untuk memperbaiki atau mengubah tingkah laku atau perbuatan menjadi lebih tahu dan lebih baik lagi. Dan dalam pembelajaran yang penting adalah prosesnya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu aktivitas belajar dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Namun kedisiplinan merupakan kunci utamanya. C. Teori-teori belajar dan aplikasi dalam pendidikan. Yang pertama, teori behaviorisme. Dalam teori behaviorisme, yang paling penting yaitu stimulus dan respon. 2. Pendidikan adalah suatu proses perubahan yang dapat diukur dan diamati. Anak membutuhkan suatu atau sebuah proses
yang panjang untuk dapat mengerti materi serta melewati tahapan untuk bisa mengerti baik dan buruk. 3. Teori humanisme lebih berfokus pada perkembangan dan tujuan untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang seluas-luasnya. 4. Teori konstruktivisme, yaitu tidak ada istilah transfer pengetahuan. Dan di dalam teori ini juga, pendidikan karakter sangat penting dan dalam pengetahuan dibutuhkan interaksi sosial. Modul 6. Evaluasi hasil belajar. A. Evaluasi hasil belajar, yaitu proses atau kegiatan yang dilakukan pendidik dengan memberikan ujian atau tes kepada murid, agar guru dapat mengetahui sampai di mana anak tersebut telah mengerti dan memahami materi yang sudah dipelajari, dan apakah tujuan pembelajaran sudah mampu dicapai dengan maksimal atau efektif. B. Fungsi evaluasi, yaitu cara untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi pembelajaran yang telah diberikan atau diajarkan kepada siswa tersebut. Dan kita juga dapat menguji kembali hasil pelajaran dan memberikan penilaian. C. Sifat evaluasi, yaitu berfokus kepada nilai yang dicapai atau hasil dari tes ujian yang diberikan kepada peserta didik, serta dapat dipercaya dan memiliki validitas atau valid, artinya sesuai dengan yang sebenarnya atau semestinya. D. Prinsip evaluasi, yaitu penilaian yang dilakukan oleh guru yang dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip, seperti yang telah diajarkan atau dijelaskan. E. Dalam mengevaluasikan hasil belajar siswa, kita dapat menggunakan berbagai macam-macam alat evaluasi, baik itu berupa tes maupun non-tes. Modul 7. Diagnostik kesulitan belajar. A. Diagnosis kesulitan belajar adalah proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan menganalisis gejala-gejala kesulitan belajar yang nampak pada peserta didik. B. Siswa atau peserta didik sangat butuh metode belajar yang sederhana dan mudah dipahami agar tidak menambah beban pikiran pelajar tersebut semakin kesulitan dalam belajar. Dengan itu, pendidik harus bertindak dengan melakukan langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar dengan cara menganalisis, mengidentifikasi, menyusun program, dan melaksanakan program. C. Kesulitan belajar dapat diatasi dengan cara mencari tahu letak kesulitannya dan membantu memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut. Dan melihat dan memantau setiap perkembangan dari siswa yang diberikan bantuan dan mengatasi kesulitan belajar. Oke, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Untuk itu, jangan lupa di like, share, dan komen. Oke, sekian dan terima kasih.